Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Ranggabuana dengan NIM 811422321 akan memaparkan materi Hukum Ketenagakerjaan mengenai pelatihan kerja guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Kemudian yang pertama, bahwasanya pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pengusaha bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. Tetapi bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, peningkatan kompetensi pekerja merupakan kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam pasal 12 ayat 2 Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab dan berkewajiban? Bahwasanya, apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab dan kewajiban merupakan suatu perikatan dari undang-undang dan oleh karena itu dapat dipaksakan kalau dilanggar. Lalu, bertanggung jawab adalah hanya suatu imbauan, artinya kalau dilakukan oleh pengusaha adalah baik, tetapi kalau tidak dilakukan oleh pengusaha juga tidak bermasalah atau hanya bila pengusaha ada alasan tertentu. Maka, tanggung jawab atas peningkatan kompetensi pekerja dapat tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, seharusnya undang-undang memberikan penjelasan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya. Pasal 12 ayat 1 dan 2 kiranya dapat diartikan sebagai pengusaha dalam pasal 12 ayat 1 bila dihubungkan dengan pengertian pengusaha pada pasal 12 ayat 2 adalah pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan keputusan menakar. Maka, peningkatan kompetensi pekerja bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan keputusan menakar adalah merupakan suatu tanggung jawab, sedangkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan keputusan menakar, peningkatan kompetensi pekerja adalah merupakan kewajiban. Kemudian, pengembangan kompetensi kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan pekerja melalui pelatihan kerja merupakan hak dan pekerja, sebagaimana termaktub dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaannya. Bahwasanya pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilakukan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. Kemudian, penyelenggara pelatihan kerja dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni lembaga pelatihan kerja pemerintah harus mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota. Yang kedua, lembaga pelatihan kerja swasta termasuk lembaga pelatihan kerja perusahaan. Bahwasanya pengembangan suatu sistem pelatihan kerja nasional merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan atau sektor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah PP dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sistem pelatihan kerja nasional ada keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana dan prasarana, tenaga kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Kemudian, pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dapat dihentikan sementara oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Bila dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketidaksesuaian, antara lain yaitu, yang pertama, tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja. Artinya, tidak untuk membekal, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahwasanya penghentian sementara pelaksanaan pelatihan kerja harus disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 bulan. Dalam hal penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan akan dikenakan sanksi penghentian program pelatihan. Bagi penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah ditindakan itu akan dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggaraan pelatihan yang ketentuan tata caranya akan diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, terkait pemagangan pelatihan kerja. Selain melalui lembaga pelatihan kerja, maka pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. Menteri Tenaga Kerja dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan.
Dalam menetapkan persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan, Menteri Tenaga Kerja harus memperhatikan kepentingan-kepentingan antara lain yaitu, satu, kepentingan perusahaan, yaitu agar terjamin tersedianya tenaga kerja terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu, seperti jurulas spesialis dalam air. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan kepentingan masyarakat, yakni untuk membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik, seperti teknologi budidaya tanaman dengan kultur jaringan. Kemudian yang ketiga, yakni kepentingan negara, yaitu untuk menghemat devisa negara. Maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti keahlian membuat alat-alat pertanian modern. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis, dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha, serta jangka waktu pemagangan. Pemagangan Pemagangan yang dilakukan tidak melalui perjanjian tertulis, pemagangan tidak dianggap tidak sah, dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan. Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggara pelatihan kerja atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pemagangan yang dilakukan di luar Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian yang terakhir yakni akreditasi lembaga pelatihan kerja. Bahwasanya lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin atau lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah mendaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi independen yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.